motor riding ke Waduk Gajah Mungkur ya di Wonogiri, Jawa Tengah. Nanti kita menikmati alam ya sambil menemani teman-teman saya yang mancing ya. Ini anak-anak motor Mio juga, motor-motor lain. Di hari Minggu pagi yang basah ini ya, karena habis hujan, matahari bersinar sangat bagus ya. Ini kita mau touring tipis-tipis ke arah Wonogiri dari Yogyakarta. Teman-teman saya ada beberapa ya, tapi udah duluan mereka ngebut mereka. Saya ini nyusul ya, ngejar. Ikuti terus ya perjalanan Pak Eko Jogja. Ditungguin ini ya di pom bensin ya. Itu teman-teman saya yang naik Mio ini 3 orang. Mio sekarang jadi motor culture ya, motor yang digemari lagi ya karena klasik dan sudah dianggap hobi ya motornya ini. Untuk anak-anak Mio sih, walaupun Mio itu sudah rahasia umum ya kalau boros, tapi mereka tetap suka aja ya. Itu ada yang bawa tangki cadangan nanti karena saking borosnya. Sama juga mesinnya kayaknya pada di bore up ini. Sebenarnya saya biasanya kalau motor riding tidak bisa ngebut sekali ya bosku ya. Saya pelan-pelan saja, biasanya saya cuma di kecepatan 40-50. Tapi kalau ikut tur rombongan gini kadang pada ngebut gini ya, jadi saya ngejarnya jadi susah ya. Bisa saja sih saya ngebut juga, tapi kalau sekarang kayaknya sudah agak males ya untuk terlalu ngebut. Toh saya juga sambil videokan ya biar lebih jelas, jadi saya juga nggak buru-buru untuk sampai di lokasinya. Ini sekarang berada di Kecamatan Kalasan ya. Di atas ini ada proyek tol yang mau disambungkan ke arah kota Yogyakarta. Belum jadi, tapi kalau fungsional liburan atau lebaran biasanya sudah dipakai. Kita ke arah Jalan Solo ya nanti untuk menuju Wonogiri, Waduk Gajah Mungkur. Akhirnya saya yang biasanya naiknya pelan-pelan jadi ikutan harus ngebut ya bosku ya, ini karena ngejar rombongan ya teman-teman ini biar bisa ngimbangi. Sebenarnya saya sudah agak nyalinya sudah nggak senekat dulu ya. Ini anak-anak muda ini yang saya ikutin ini. Saya sudah 40-an lebih nih, tapi ya jiwa muda saya meronta lagi nih, kembali muncul lagi nih. Ini sampai di sekitar Candi Prambanan. Ini untuk jalan yang kiri, sebelah kiri ini nanti ada banyak bursa ya, Sunday morning apa gitu ya, pasar Sunday morning gitu ya, Sunday morning market ya maksudnya itu. Ini kita lanjut aja dengan masih ditemani matahari terbit yang begitu cantik ya, walaupun sehabis hujan ya tadi pagi. Wih, mataharinya masih nyaman sekali ini ya kalau jam segini. Kita lanjut menuju ke Jalan Solo. Ini ada perumahan-perumahan yang klasik banget ya, kayak bangunan Jawa itu modelnya. Banyak di sini ya, di timur Candi Prambanan sekitar 1 km itu. Kalau yang mau tinggal di Jogja silahkan, atau udah ikut Klaten ini ya. Oh, udah ikut Klaten ini. Klaten yang mepet Prambanan ya. Oke, kita lanjut. Ini anak-anak masih terlihat di depan. Sekarang sudah berada di Jalan Jogja Solo ya, Prambanan ke timur arah Klaten. Ini suasana pagi seperti ini, mataharinya juga masih bagus ya, masih di bawah. Ini juga ada teman-teman rider ini ya, naik motor cowok ini. Di daerah sini masih banyak toko oleh-oleh ya, bakpia dan lain-lain. Wah, mataharinya indah. Ini di pom bensin ada satu teman lagi ya yang menanti untuk ikut rombongan. Dia pakai NMAX ya. Nunggu. Bisa nunggu.
Dadi ngantek Padang ya malahan nih. Oh. Aku syuting. Akhirnya setelah anggotanya dirasa lengkap, ini ada yang gabung lagi ya, yang naik motor PCX putih ini ya. Kita lanjutkan perjalanan ke arah timur ya, ke arah Wonogiri. Kita menuju kota Klaten dulu karena ini masih berada di sebelah timur Prambanan ya. Suasana masih nyaman, jalanan lengang ya, karena ini minggu pagi, jadi bukan hari kerja. Tapi nanti agak siangan biasanya rame, banyak yang keluar untuk berwisata dan lain-lain. Ini touring kali ini anggotanya campur-campur ya, kendaraannya ada 3 motor Yamaha Mio, satunya Yamaha NMAX, satunya Honda PCX, dan saya sendiri pakai Honda Scoopy. Kita nikmati perjalanannya sampai nanti tiba di waduk ya bosku, sambil healing dan rencananya sih mancing. Juga mungkin dilanjutkan nanti ke pantai Gunung Kidul ya jika masih ada waktunya. Kita sudah mendekati pabrik gula Gondang Winangun ya, Klaten yang tutup itu. Di sini ada rest area kecil-kecilan ya. Nggak mau istirahat di sini enak sambil lihat-lihat bangunan-bangunan pabrik tua ini ya. Ada angkringannya juga. Oke, kita lanjutkan ke arah timur, ke arah kota Klaten. Ini pabrik gulanya sudah tutup ya bosku. Memasuki kota Klaten, kita percepat saja ya videonya, ini lewat yang utara karena kemarin kita juga sudah lewat sini ya, lewat kota Klaten. Kita lanjut lagi, ini melewati stadion Klaten ya, namanya Stadion Trikoyo. Di sebelahnya ada warung Star Stick ya, stick lokal dari Klaten ya, lumayan ini terkenal di sini. Melewati jalan ini akan teringat lagi sama ibunya yang jual durian, ibu-ibu yang sejak puluhan tahun lalu kayaknya masih jualan di sini. Ada nggak ya, ini kita lihat di depan ini biasanya ibu-ibunya jualan durian. Loh, ini ternyata masih ada ini ya. Wah, legend banget ini ya, kalau lewat sini ada ibu-ibu itu yang jual durian tanpa peneduh loh, tanpa payung, tanpa atap. Di depan ini ada bapak yang sedang nganter anaknya. Bapaknya kayaknya penghobi motor juga ya, motor rider. Helmnya gaul, motornya gaul, tapi tertib ya, anaknya dipakein helm yang culture juga ini. Wah, contoh yang bagus ya, ridernya memikirkan keselamatan bener-bener. Di depan ini teman-teman ngajak nyoto ya di warung soto Boyolali Mbok Giem ini. Kita masuk ke situ nanti. Gawa apa lagi? Mantrol. Gawa kerupuk. Di mana lo? Oh. Dalam setiap perjalanan motoran atau naik apapun, tentunya makan-makan juga
merupakan hal yang menarik ya. Tidak hanya kendaraannya yang dikasih asupan energi, pengendaranya juga perlu ya. Kita sambil kulineran, sambil review-review ya, kuliner-kuliner yang asik ya di sepanjang perjalanan. Silakan buat teman-teman yang punya usaha kuliner bisa menghubungi kami ya. Jika jalurnya memang bisa kami lewati dan kami bisa mampir ya, kita usahakan mampir ya, untuk sekalian istirahat dan juga untuk membantu usaha bosku semua ya. Jika ingin kami liput ya, terima kasih. Model-model ini montore sapa? Hah? Ada klakson kok. Bisa digawe ngono? Bisa. Iki mah nek kowe karo ngene iki jakete tabrak. Program ini. Drama Mione ngerayan Pak pengacara Raditya Robit. Pak aku nek ditinggal mulai. Bocah itu Pak PJ. Aduh. Nepit kok bareng aku. Oh ya. Sampai ulang tahun. Kok bunga ya? Kok bunga. Asem. Tapi aku baru operasi. 6 menit. Aku 6 menit, Pak. Iki sing rungono tak oh, tak kira sambele ra ono. Ayo jemput sampean nih. Di soto seger Mbok Giem asli Boyolali ini lumayan komplit ya. Banyak apa ya ini namanya, topping-toppingnya, penyertanya ya, sate-sate, gorengan dan lain-lain. Karena ini termasuk soto yang berkelas lah ya istilahnya, untuk kelasnya soto. Kami tidak di endorse ya ini ya bosku ya. Kami cuma ingin aja makan di sini. Tadi ada temen yang usul untuk makan di sini. Kebetulan ini juga ulang tahun saya, jadi saya yang traktir. Kalau mau diliput ya usaha-usaha bosku semua bisa, nanti bisa hubungi. Semoga kan perjalanan kami bisa benar-benar keliling Indonesia sambil ngumpulin sangu ini ya, biaya untuk bensinnya, perjalanannya. Silakan yang mau diliput tempat-tempat usahanya, nggak harus kuliner, usaha apapun juga bisa. Mahal nggak Pak kalau mau diliput sama channelnya? Ya kalau channel masih kecil gini yang nggak usah terlalu dipikir ya bosku. Mahal-mahal enggaknya ya santai saja. Kami ini bersahabat aja ya, kita dihampirke gitu aja, dijamu. Syukur-syukur dikasih bensin sebotol 2 botol sudah terima kasih banget ya nanti ya. Karena juga ini sedang berjuang semua ya ini untuk menyajikan hiburan ke teman-teman semua yang belum sempat untuk melakukan perjalanan naik motor keluar keliling-keliling Indonesia. Kami lagi berusaha ini ya memulainya. Terima kasih. Mundur mau tak? Mundur meneh mau. Tak kira no CCTV langsung mundur. Kok ora liwat anu ta? Terawat. Oh. Wih, tak cocok terus sakit mau. Ayo. Suruh sih, Mas. Aku juga cuma ngerti dalam. Lek wong lagi sarapan, Mas. Kali kan menjadi pembicara majang. Lagi,
Perlu diketahui untuk bosku semua, untuk orang sekitar Jogja dan Jawa Tengah, sarapan soto itu menjadi kebiasaan yang utama ya biasanya daripada makanan lain. Mungkin kalau di Jawa Barat sarapannya bubur, di Jakarta nasi uduk atau nasi kuning, di Jawa Timur nasi pecel. Tapi kalau di sekitar Yogyakarta soto ya menjadi favorit untuk sarapan di pagi hari. Oke, setelah makan di soto seger Boyolali Mbok Giem di Kota Klaten, kita akan lanjutkan perjalanan ke Wonogiri. Nanti kita akan kuliner-kuliner yang lain lagi di perjalanan. Ikuti terus ya perjalanan kami di edisi kali ini dari Jogja ke Waduk Wonogiri. Mungkin dilanjutkan ke Pantai Gesing Gunung Kidul. Dia parkir ya? Hah? Iki wae ya? Hah? Oh. Masih di Kota Klaten sebelah timur, nampak di sebelah kanan masjid ikonik dari Kabupaten Klaten, yaitu Masjid Al-Aqsa ya, masjid terbesar di Klaten. Di sini bisa rehat-rehat juga ya sambil ibadah, juga menjadi tempat wisata ya ini bosku ya, kadang wisata religi atau apa itu ya, untuk ya sambil beribadah sambil ngeres gitu ya. Oke, kita ketemu lagi jalan Solo Jogja ya, Klaten ke arah timur menuju Wonogiri. Pire. Cendel jaringnya itu loh. Cendel jaring ketiba. Ada sedikit insiden ya, standar doublenya Mio kawan saya copot ini ya, bautnya copot apa pernya gitu ya, akhirnya dilepas saja ya. Seperti itu ya, kadang di jalan ada saja ya dramanya, tapi karena kita bareng-bareng ya jadi lebih pede aja. Setelah beberapa lama kita memasuki kota Sukoharjo ya, Jawa Tengah, menuju arah Wonogiri. Pasar Soekarno, Sukoharjo. Ini sampai terminal Sukoharjo ya. Banyak anak-anak berburu telolet. Di sini view-nya asik ya, mendekati kota Wonogiri dengan pegunungan kidul yang seperti itu, bawahnya sawah padi yang sudah panen. Jalannya lebar luas ya bosku. Ini jalan yang nyaman sekali ya untuk touring ya, karena di tengah jalur kendaraan roda 4 atau lebih, di pinggir ada jalur lambatnya ya. Enak sekali buat sepeda motor, sepeda kayu dan yang lebih lambat. Asik sekali view-nya seperti itu. Kita masuk kota Wonogiri. Seperti ini kotanya, ada tugunya. Di depan itu terminal ya.
Terminal Giri Adipura namanya ya, Terminal Wonogiri Giri Adipura. Saya lanjut terus masuk kota dulu, nanti baru kita ke waduk. View-nya cantik ya, pegunungan Wonogiri ya, perbukitan seperti itu. Ini dari kota Wonogiri arah ke waduk Gajah Mungkur ya. Hijau, indah banget ini. Mancing kan? Terus no. Wes ngisi loh, kok bensin muntek, bre? Kok jerigane entek? Ampun, jerigane kosong. Ora nutupi dalan, kene ae panas ra apa-apa. Akhirnya kita sampai juga di tepian waduk Gajah Mungkur Wonogiri ya. Ini tidak melewati portal loket seperti wisata biasanya karena kami tujuannya juga ingin memancing ya, jadi lewat jalur-jalur tikus saja ya untuk memancing. Wah, indah sekali juga ya view-nya. Kita akan menikmati di sini beberapa saat sebelum melanjutkan perjalanan biar teman-teman yang hobi mancing melampiaskan hasratnya. Enaknya di tempat ini jika riding sambil memancing, motornya bisa diparkir dekat dengan kita ya. Jadi tidak perlu jauh, jadi masih dalam pandangan mata. Apa kuwi? Cacing. Ulet nyandang. Beh, didol apa golek? Go kepes. Untuk water. Leles. Hah. Karena saya tidak memancing, saya ingin berteduh saja ya ini sama dua kawan yang juga berteduh sambil ngopi dan makan gorengan ya. Di sini ada warung makanan juga ya, kopi, nasi juga mie instan komplit pokoknya untuk supply para pemancing juga pengunjung di sini. Syahdu sekali ya ini menikmati pemandangan di tepi waduk Gajah Mungkur yang nampaknya surut ya ini airnya, walaupun ini sudah musim penghujan tapi kenapa airnya masih di bawah level gini ya. Mungkin bendungannya dibuka atau memang airnya belum datang dari gunung.
Waduk Gajah Mungkur Wonogiri ini juga banyak terdapat kapal kecil ya atau sampan bermesin yang bisa disewa sama pengunjung juga sama para pemancing. Ini punyanya para nelayan juga ya yang menjaring ikan. Oke, begitu dulu ya bosku video kali ini. Silahkan lanjut ke part berikutnya. Kita akan menuju ke Pantai Gesing di Gunung Kidul ya untuk perjalanan trip kali ini.